Oke, sebelum mulai, mungkin kita bisa saksikan video pendek dulu ya dari community. Boleh dibantu, Mas Yuda? Silakan Mufida, udah di co-host. Belum muncul ya videonya. Videonya belum muncul, Move. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya ada trouble ya. Jadi kita mungkin melihat video ikonnya nanti aja. Next, nggak apa-apa. Saya mau menyapa Bapak Ibu dulu deh, kalau kayak gitu ya. Di close dulu videonya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pukul 19.30. Kita selalu ada jadwal ngobrol ya di iCommunity Level Up Club bareng saya, Devintia Eka, sebagai host dan dengan narasumber yang beda-beda. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol soal pemanfaatan AI untuk pembuatan konten kreatif. Wow, pembuatan konten kreatif. Nah, ini bisa bikin 100 konten, 200 konten kayaknya kalau kayak kita pakai AI ya. Tapi sebelum saya memperkenalkan narasumbernya siapa nih? Nah, meskipun Bapak Ibu udah lihat ini posternya mungkin ya. Tapi izinkan saya untuk share dulu tentang iCommunity. Boleh dibantu share dulu PPT-nya tentang iCommunity. Jadi biar Bapak Ibu yang baru hadir nggak lupa nih soal iCommunity itu apa. Oke, sambil dibantu ya, ini masih full screen. Jadi kenapa sih kok kita setiap eh, awal selalu share tentang iCommunity? Soalnya selalu ada member-member baru nih. Selalu ada member-member baru yang mana kita tetap harus ngasih tahu insight soal iCommunity itu apa, kayak gitu. Oke, ini aja yang sharing nggak apa-apa tuh. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu nih. Kalau online selalu ada aja kayak trouble-trouble online gitu ya. Kalau ketemu langsung bisa ada trouble-nya tapi kayaknya minim gitu. Mohon maaf ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Juanda di iCommunity, Share Network, Grow Network. Jadi iCommunity itu apa sih? Oke, sebelum kita bahas iCommunity itu apa, saya beritahu dulu iCommunity adalah sebuah platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul. Nah, iCommunity sendiri ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelim. Beliau adalah founder dari Kafik Solusi Digital, CMOPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak banget certified trainer khususnya di bidang digital marketing. Jadi beliau banyak banget itu ngisi uh, webinar-webinar, ngisi seminar tentang digital marketing. Nah, tentunya beliau adalah founder dari iCommunity dan seorang digital marketer kayak gitu. Nah, nextnya
Apa sih iCommunity itu? Nah, iCommunity punya visi nih Bapak Ibu. Jadi visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Tagline kami adalah Share Network, Grow Network gitu. Nah, lalu kita punya kode etik nih Bapak Ibu yang harus dipatuhi. Oh, sorry. Jadi tadi udah ngomongin visi misi ya, terus habis itu ada tujuan nih ya. Tujuan iCommunity. Jadi tujuan iCommunity adalah mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, yang keempat membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, sebagai platform komunitas tempat para pebisnis dan profesional berkumpul nih, kita nggak pengen jadi sebuah komunitas yang udahlah gitu-gitu aja, nongkrong aja. Jadi kita punya kode etik yang firm nih Bapak Ibu. Yang pertama, kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama. Oleh karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan melandaskan niat baik, dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu ya tentang iCommunity. Sekarang lanjut kita memperkenalkan uh, narasumber keren kita nih. Oke, boleh dibantu untuk close screen-nya. Oke, oke, siap. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita, Ibu Maida Ayul, seorang instructional designer at PT Sintrenova Solusi Edukasi. Selamat malam, Ibu Maida. Selamat malam, Mbak Devin. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam, wah keren. Ini topiknya menarik banget, Ibu. Ini kita bicara soal pemanfaatan AI untuk membuat konten kreatif. Yang mana ini sebuah PR banget ya, pasti untuk berbagai perusahaan, startup, dan lain sebagainya. Kenapa nih, Bu? Kenapa Ibu membahas soal topik ini? Boleh nggak, Bu? Diceritakan sedikit alasannya. Oke, ya. Sebelumnya sebenarnya sih ini salah satu topik yang juga sekarang emang lagi banyak banget dibicarain kan ya. Dan kenapa kita khusus di pembuatan konten? Em, karena iya salah satu konten tuh sekarang jadi sumber kekuatan gitu kan. Jadi apalagi misalnya teman-teman di bisnis gitu, mungkin sesederhana misalnya untuk bikin postingan-postingan Instagram, postingan-postingan sosial media gitu. Nah, dengan AI ini kita sebenarnya bisa kebantu banget nih untuk ngerjain hal-hal seperti itu gitu sih. Jadi pengen sharing aja ke teman-teman. em, Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu, tapi mungkin eh, jadi kita refresh bareng-bareng, sharing-sharing gimana sih AI ini bisa ngebantu kita buat bikin konten gitu sih kira-kira. Oke, gimana nih AI bisa membantu kita dalam membuat konten? Yang mana kadang kita suka dituntut kalau harusnya seminggu posting 10 konten kayak gitu. Nah, oke. Mungkin simpan ya pertanyaannya Bapak Ibu semuanya. Nanti langsung tanyakan ke ahlinya Bu Maida untuk pertanyaannya. Sekarang bisa Bu Maida untuk share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan tentang pemanfaatan AI dalam membuat konten kreatif. Silakan Bu Maida. Terima kasih. Oke.
Oke, aman ya? Layar saya masuk ya? Aman, Aman aman. kok, masuk masuk. Oke, oke. Nah, eh, malam ini, oke, sebelumnya saya mau ngucapin dulu terima kasih nih buat teman-teman iCommunity dan juga teman-teman yang sudah hadir buat kesempatannya kesempatannya buat sharing-sharing nih sedikit tentang gimana sih kita bisa memanfaatkan AI dalam proses pembuatan konten kreatif gitu. Um, Sebelumnya mungkin sedikit saya perkenalan diri dulu. Nama saya Maida Lestari. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang instructional designer di PT Sentrinova. PT Sentrinova ini sendiri memang fokus sekali untuk dalam pembuatan digital learning content. Jadi memang dekat sekali dengan dunia konten, tapi kita di Sentrinova ini fokus untuk di digital learning gitu, baik untuk corporate atau juga sekolah atau berbagai instansi gitu. Nah, saya sehari-hari memang tugasnya untuk mendesain gimana sih um, materi atau pembelajaran bisa di-deliver dalam bentuk digital dengan strategi yang interaktif, kemudian menyenangkan, terus mudah dipahami, tapi juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu. Jadi eh, memang sehari-harinya berkutat dengan pembuatan konten. Jadi hari ini pengennya sharingnya adalah fokus di pemanfaatan AI, memang fokus untuk di pembuatan konten, tapi tidak di digital learning nih. Tapi hari ini mungkin saya nanti sharing sedikit eh, gimana pemanfaatan konten kalau misalnya kita untuk postingan-postingan di sosial media misalnya. Ini mungkin sedikit beberapa agenda yang mau saya sharing hari ini. Mungkin pertama sedikit tentang perkenalan apa sih AI itu. Mungkin eh, ada teman-teman yang pernah dengar tapi eh, belum kebayang sebenarnya itu barang apa sih si AI ini. Kemudian gimana sih dia perkembangannya, sama gimana apa aja teknologi-teknologi yang bisa dipakai buat pembuatan konten dan perkembangannya seperti apa saat ini, sama nanti terakhir saya akan ada sedikit contoh penggunaan AI dalam eh, membuat konten gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat ini videonya eh, milik TV One. Mereka punya eh, presenter AI. Jadi mereka kalau dilihat dari TikTok AI-nya si TV One AI itu nanti ada video-video berita kayak ini kan dia presenter bawain berita, tapi sebenarnya tadi si Devano itu adalah AI yang di-create dan juga suaranya dibuat menggunakan AI. Jadi memang pemanfaatannya juga sudah cukup banyak. Bahkan ini di TV One juga dia sudah bikin sendiri memang yang khusus untuk AI gitu. Nah, ini juga contohnya di beritanya juga bahas tentang AI ini gimana sekarang AI itu bahkan bisa bantu di agriculture untuk memilah buah. Kemudian, nah masuk ke sebenarnya apa sih si AI ini? AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan kalau menurut AWS dia itu sebenarnya em, satu bidang komputer yang memang khusus banget buat memecahkan masalah-masalah yang biasanya berkaitan sama kecerdasan manusia, kemudian pembelajaran atau dia penciptaan atau eh, pengenalan gambar gitu. Jadi gimana sih caranya dia bekerja sebenarnya adalah eh, diibaratkan tuh seperti otak manusia gitu. AI ini belajar, AI ini bekerja dengan dia memproses data yang diberikan kepada dia. Jadi dia belajar dari pola-pola dalam data-data tersebut dan kemudian akhirnya dia sampai bisa membuat satu prediksi atau keputusan berdasarkan hasil pembelajaran dia itu. Jadi ibaratnya kayak otak kita gitu. Kita kan eh, dengan melihat pola-pola akhirnya suatu waktu kita bisa membuat prediksi atau membuat kesimpulan dari sesuatu gitu. Misalnya, oh kalau misal kita berkali-kali ngelihat kalau langit mendung berarti nggak lama lagi akan hujan gitu. Nah itu kan cara otak kita bekerja untuk akhirnya kita membuat satu kesimpulan. Nah
tidak jauh berbeda dengan AI. AI juga begitu. Jadi dia belajar dari pola-pola yang diberikan, dari data-data yang diberikan, akhirnya dia bisa sampai ke sana gitu. Kemudian ini sedikit tentang perkembangan artificial intelligence. Sebenarnya AI ini eh, dimulai risetnya memang sudah lama banget, dari mungkin dari tahun 50 dari Alan Turing sampai akhirnya sekarang jadi eh, yang kita kenal sekarang gitu, yang memang sangat booming gitu sekarang. Jadi dari tahun 50 sudah mulai dikembangkan konsep kecerdasan buatan itu, sampai kemudian kita ada komputer. Kalau kalau teman-teman ingat dulu ada komputer yang bisa mengalahkan eh, juara catur dunia. Kemudian ada komputer juga di tahun 2011 yang bisa mengalahkan kuis Jeopardy. Terus juga mungkin teman-teman familiar sama Siri, Alexa. Nah, itu jadi sebenarnya pemanfaatan AI, perkembangan AI ini juga sudah cukup panjang gitu sampai sampai di saat ini. Nah, seberapa cerdas sih sebenarnya si artificial intelligence itu, dan gimana dia bisa ngebantu kita gitu. Si AI ini dia bisa memecahkan masalah yang kompleks. Bisa dia memiliki kemampuan buat memproses sejumlah data yang sangat besar dengan cepat dan juga efisien gitu. Jadi dia dengan algoritma dia bisa menganalisis data dan menemukan eh, pola-pola tadi yang mungkin dari kita tuh luput gitu. Misalnya contohnya di sektor keuangan bisa dipakai untuk mendeteksi dari satu data yang besar, di mana bisa mendeteksi atau menganalisis di mana nih ada kecurangan-kecurangan, atau eh, dilihat dari pola-pola keuangannya seperti apa gitu. Itu bisa digunakan. Kemudian AI ini bisa meningkatkan efisiensi bisnis, karena contohnya misalnya di dalam penggunaan apa ya, layanan pelanggan, misalnya chatbot gitu. Dengan kita menerapkan AI, dia bisa bekerja nih selama 24 jam tanpa membutuhkan istirahat atau capek gitu ya kalau orang benar ini. Jadi dia bisa menjalankan tugas-tugas tertentu yang kita assign ke dia gitu. Misalnya tadi chatbot, jadi setidaknya pelanggan tuh sudah ada yang jawabin dulu nih misalnya di awal, dan itu bisa kita gunakan 24 jam gitu supaya pekerjaan kita jadi lebih efisien. Nah, terkaitan juga dengan kita bisa memanfaatkan AI ini untuk mengoptimalkan waktu kerja kita gitu. Karena tadi dia bisa memecahkan data atau mengolah data yang kompleks dengan sangat cepat. Jadi dengan analisa dia yang canggih, dia bisa membantu kita buat eh, waktu kerja kita lebih optimal gitu. Nah, AI ini bisa dibilang perkembangannya cukup pesat. Ini salah satu contohnya, Microsoft ini melakukan studi studi apa ya, survei, bekerja sama dengan LinkedIn. Jadi selain perkembangan teknologinya juga, dan tapi sekarang ini juga pemanfaatannya juga cukup berkembang gitu. Contohnya bisa dilihat di sini kita termasuk negara terbesar, negara yang cukup banyak menggunakan AI, masuk dalam 10 negara terbanyak pengguna AI. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa berdasarkan survei tadi yang dilakukan oleh Microsoft, bahwa 75% orang sebenarnya sekarang menggunakan AI di dalam pekerjaannya gitu. Dan mereka dalam 6 bulan terakhir jumlah penggunanya jadi bertambah hampir 2 kali lipat gitu, pengguna AI di dalam pekerjaan sehari-hari. Eh, Survei dari dia menunjukkan bahwa ini nih ada bidang-bidang yang siapa sih yang banyak pakai AI. Mungkin bisa di sini dilihat banyak banget bidang-bidang kreatif yang sekarang mulai banyak menggunakan AI, mulai dari content writer, kemudian teman-teman graphic designer, sampai product designer gitu. Tapi tidak sebatas itu, mungkin tapi bisa juga digunakan teman-teman dari eh, software industry gitu, misalnya front end developer atau web developer, dan juga
eh, dari bisnis, dari teman-teman bisnis juga bisa menggunakan itu. Nah, salah satu AI yang hmm, mungkin juga tersemat di eh, laptop di PC kita yaitu Copilot. Ini ada survei juga yang menunjukkan bahwa dengan teman-teman ini surveinya pada teman-teman di sales nih, sales timnya Microsoft. Eh, Hasilnya bahwa menunjukkan mereka bisa menghemat sampai 90 menit dari total waktu kerja mereka dalam seminggu gitu dengan pemanfaatan AI. Jadi dengan adanya AI, pertama dia jadi lebih produktif, tentu saja. Kemudian eh, tadi misalnya pemanfaatan AI untuk pelayanan pelanggan itu juga bisa menghemat waktu mereka. Jadi mereka bisa lebih fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang eh, lebih butuh perhatian gitu. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, misalnya, itu sudah bisa dibantu dengan AI. Eh, Bahkan Nvidia sekarang ini dia market cap-nya bisa sampai eh, menyaingi atau sampai dengan market cap-nya si Microsoft atau Apple karena dia saat ini sudah menciptakan chipset eh, chip komputer yang sangat mendukung pemanfaatan AI gitu. Saking banyaknya demand untuk si pemanfaatan AI ini, akhirnya dia sampai market cap si Nvidia ini bisa sampai melampaui market market cap-nya Microsoft atau Apple gitu. Nah, di luar sana memang eh, perkembangannya cukup besar dan ini bahkan di Singapura ini menjadi salah satu agenda dari pemerintah untuk pemanfaatan AI gitu. Jadi mereka sangat aware sekali kalau industri sekarang juga sudah banyak dimasuki oleh AI dan gimana mereka memfasilitasi teman-teman yang di atas usia 40 untuk bisa belajar sehingga tetap bisa bersaing nih dengan teman-teman yang usia muda yang memang juga sudah mulai banyak menggunakan teknologi salah satunya AI ini. Jadi mereka memang ada plan budgeting untuk memfasilitasi itu gitu. Jadi teman-teman yang masuk usia 40 ke atas diberikan dana untuk bisa belajar dan bisa compete karena teknologinya juga sudah sangat berkembang jauh sekarang. Nah, mereka sadar banget nih kalau dalam waktu setahun aja tuh perubahannya jadi cukup besar gitu teknologinya dan mereka harus bergerak cepat gitu. Nah, fokus ke dalam AI dalam pembuatan konten. Jadi AI tools-nya tuh banyak banget yang bisa dipakai, yang bisa teman-teman pakai di sini. Misalnya kalau untuk writing yang familiar mungkin bisa menggunakan ChatGPT atau juga Copilot. Terus kemudian untuk video, teman-teman mungkin familiar dengan CapCut atau Canva. Terus untuk desain bisa pakai apa Leonardo atau di Copilot sendiri juga bisa ada Copilot Designer dan banyak lagi gitu. Jadi toolsnya ini juga sangat beragam sekarang dan juga perkembangannya juga sudah jauh. Nah, ini ada contoh eh, foto. Tidak semua di foto ini adalah foto asli gitu. Jadi ada beberapa di foto ini adalah foto yang dibuat menggunakan AI. Mungkin teman-teman ada yang bisa nebak foto mana yang asli dan mana yang menggunakan AI. Bapak Ibu mungkin bisa chat di kolom chat mungkin ya untuk nebaknya A atau B atau C atau D. Oh, Pak Andi Bu bilang D. Pak Andi Bu bilang D nih. Yang D yang foto foto AI ya Pak atau foto asli. Kalau kata Pak Iwan, D asli. D asli, Pak Iwan. Bu Mei bilang D asli. Oke. Nah, kita lihat ya.
Oh, Bu Yaomi bilang C asli. C asli. Hmm, Oke, C asli. Nah, dari situ yang asli yang dua ini nih. Jadi tadi adalah B dan D. Ini hanya dua ini yang asli. Sisanya ini adalah foto yang di-create menggunakan AI. Teman-teman bisa lihat seberapa dekat gitu dan seberapa detail AI dalam membuat gambar. Perkembangannya sekarang sejauh itu gitu. Ini foto tadi dibuat dengan salah satu tools AI yang bernama Midjourney. Nah, ini perkembangannya dari awal sampai dia akhirnya bisa menghasilkan foto seperti ini. Jadi teknisnya adalah teman-teman kita nih melakukan prompting atau memberikan instruksi gitu. Gambarkan contohnya misalnya yang tadi, gambarkan eh, orang tua dengan menggunakan turban, kemudian tersenyum dan sebagainya. Ini adalah prompt atau instruksi yang dikirimkan ke Midjourney yang akhirnya dia menghasilkan foto seperti ini gitu. Jadi kita memasukkan teks instruksi apa apa yang mau kita buat semakin detail juga nanti dia akan membuatnya dan hasilnya seperti ini gitu. Nah, ini perkembangan Midjourney bisa dilihat dari eh, tidak lama, tidak jauh gitu waktunya. Pertama mereka rilis di tahun 2002 Februari, tapi di tahun yang sama mereka sudah bisa eh, enhance jauh gitu dari hasil foto yang awal seperti ini sampai berkembang sampai ke versi 5.1 yang seperti ini. Bahkan untuk yang sekarang di versi ke-6-nya juga jauh lebih detail lagi sudah bisa menghasilkan image seperti ini gitu. Selain video, eh, selain foto tadi AI juga bisa digunakan dalam pembuatan video. Ini contohnya adalah salah satu tools AI bernama Sora. Jadi bisa dilihat tadi kita memasukkan teks tadi a dancing kangaroo gitu. Jadi dia bisa menghasilkan em, video sesuai prompt yang kita masukkan gitu. Tadi contohnya ini little puppy main di snow atau Borneo Light. Nah ini fitur Sora yang eh, akan launching dan bisa seperti video real yang memang di shoot profesional gitu hasilnya. Padahal eh, penggunaannya adalah tadi sama dengan memasukkan teks atau prompt gitu. Nah, eh, sekarang mungkin masuk ke yang lebih fokus nih. Jadi ini ada sedikit demo tentang gimana sih kita pemanfaatan tools AI dalam membuat konten. Ini saya sudah coba bikin satu video. Nikmati kelezatan croissant istimewa kami. Croissant isi smoked beef dan salad. Rasa renyah croissant dipadukan suaranya masuk ya, dengan smoked Mbak beef Devi. yang Masuk, masuk suaranya. Masuk, masuk. Oke. Bersih dan Masuk, salad Mbak. segar. Sempurna untuk sarapan atau makan siangmu. Segera kunjungi kami atau pesan langsung ke rumah. Nah, ini contoh salah satu video sederhana nih yang coba saya buat menggunakan AI gitu dari mulai scriptingnya, kemudian image-nya, fotonya nih foto si croissant-nya dan juga isiannya, kemudian audio tadi narasinya dan juga videonya gitu. Ini full semuanya dibuat menggunakan AI. Nah, pertama untuk scriptingnya, nikmati kelezatan. Sorry, untuk scriptingnya saya pakai ChatGPT. Nah, si ChatGPT ini eh, sebenarnya fungsinya banyak. Saya sendiri sebagai seorang instructional designer yang memang tugasnya mendesain digital konten gitu, ini sering banget pakai ChatGPT ini, terutama untuk cari ide, kemudian brainstorming gitu. Karena kan kita kadang-kadang apa ya, ide tuh buntu ya. Kita tahu kita mau bikin video eh, tadi jualan croissant atau saya deh, contohnya saya sehari-hari bikin konten digital learning gitu. Saya
harus bikin konten pembelajaran tentang peraturan OJK misalnya, tapi maunya bikinnya dalam bentuk game based learning. Gimana nih bikinnya ya? Nah, saya sering pakai si ChatGPT ini untuk brainstorming karena kan kita biasanya kalau ada teman diskusi atau misalnya udah ada satu yang nyeletuk, oh pakai ide ini aja gitu. Nah, kita kan jadi lebih lancar gitu ya. Nah, saya banyak pakai ChatGPT untuk itu tuh. Jadi nanti, sorry, jadi nanti saya masukkan misalnya, eh, buatkan konsep game based learning untuk materi eh, peraturan OJK, durasinya 20 menit pembelajaran. Terus referensinya misalnya saya maunya eh, kontennya itu tema-temanya adventure atau tema-temanya kayak fairy tale, Alice in Wonderland gitu. Nanti dari AI-nya tuh bisa keluar tuh kayak struktur materinya kira-kira seperti apa atau konsep konsep ceritanya apa. Ceritanya kita ngikutin salah satu karakter, dia masuk ke hutan, masuk ke portal kemudian masuk ke hutan gitu. Nah, dari situ dari situ biasanya saya bisa lancar tuh idenya. Jadi tinggal diedit-edit, oh bagian ini kira-kira cocok, bagian ini nggak cocok gitu. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari di saya sebagai eh, instructional designer itu sangat ngebantu banget gitu. Setidaknya saya tidak apa ya, nggak kosong gitu. Jadi udah ada ide duluan, nanti dari situ tinggal dikembangkan, tinggal dipilih mana yang masuk, mana yang enggak gitu. Nah, balik lagi ke konten tadi, eh, ini pertama saya nulis nih di sini. Bikinin dong postingan Instagram yang menarik buat jualan croissant. Ceritanya saya jualan croissant nih, yang isinya smoke beef dan juga salad. Terus bentuknya itu video animasi singkat. Bikinin konsep visualnya, terus narasi videonya gitu. Nanti dia akan muncul nih dengan eh, apa rincian gini. Dia ngasih nih konsep visualnya nanti pakai gaya yang ceria dan menarik perhatian misalnya gitu. Nanti adegan pertamanya apa? Ada lapisan lembut atau apa sebagainya gitu. Nanti itu dari ChatGPT-nya akan ngasih tuh ide-ide seperti itu. Nanti kalau misalnya eh, ada nih, saya saya suka nih adegan adegan ketiga, tapi adegan keempatnya minta tolong diganti dong dengan tambahin misalnya ada scene apa gitu. Atau carikan ide lain lagi untuk gantiin adegan keempat saya kurang kurang oke gitu. Nah, nanti dia ngasih ngasih ide-ide lagi terus. Nah, itu bisa bisa kita apa ya? Kita minta terus ke dia gitu. Nah, saya biasanya pakai untuk itu tuh, untuk brainstorming. Jadi kayak punya teman diskusi buat cari ide gitu. Nah, untuk tadi video yang tadi croissant tadi, di sini saya minta nih, bikinin dong narasi iklannya buat produknya yang singkat nanti untuk ditampilkan di Instagram feed. Nah, dia muncul ini, nikmati kelezatan croissant istimewa kami, croissant isi smoke beef dan seterusnya. Nah, ini tinggal jadi kan nanti setidaknya kita tidak kosong gitu narasinya, nanti ini tinggal kita edit mana yang cocok buat di kita itu. Mungkin saya balik sedikit. Sebenarnya ChatGPT ini tidak hanya sekedar itu. Jadi fungsinya banyak. Contohnya misalnya kalau yang berkaitan dengan konten atau postingan sosial media, bisa nih kita misalnya bikinin dong kalender plan untuk kontennya selama sebulan. Bikinin dalam bentuk tabel. Nah, nanti dia bisa nih keluar tanggal 1 kita bikin kontennya foto produk aja. Kemudian isinya tentang manfaat kesehatan dari si croissant-nya. Terus postingannya di mana? Ini di Instagram dan juga Facebook gitu. Bisa macam-macam jadinya. Atau juga bisa teman-teman pakai misalnya untuk bikin deskripsi produk, mungkin ada untuk dimasukin ke dalam online katalog. Atau juga bisa diminta untuk bikin caption-caption Instagram gitu kan kadang pusing ya nyari caption untuk postingan jualan gitu kan nanti bisa bisa minta ke dia nih, bikinin dong idenya buat posting Instagram tentang ini gitu. Nanti dia akan keluar. Nah, dari tadi kita sudah dapat si narasinya. Ini kan udah jadi nih berarti skrip narasinya. Nah, saya masuk ke
pembuatan gambarnya. Udah dapat juga konsep visualnya, kita masuk ke pembuatan gambar dan juga audionya. Nah, pertama di sini saya pakai Copilot contohnya. Copilot untuk bikin foto si croissant-nya. Jadi itu eh, nggak apa ya nggak harus foto produknya beneran gitu. Jadi kita bisa minta dia nih, bikinin dong gambar croissant yang ditampilkan secara detail dengan potongan-potongan smoke beef yang menggoda dan warna-warni, salad yang segar, kemudian fokus pada detail isi croissant dan campuran salad yang membuatnya terlihat sangat menggiurkan. Nah, ini kan konsep ini bisa tadi kita dapat dari si ChatGPT. Kita bisa lempar ke desainer, copilot designer untuk dia bikinkan gambarnya. Dia akan ngasih 4 pilihan gambar nih yang bisa kita pakai. Nah, bisa dilihat gambarnya juga sudah cukup detail. eh, Bisa langsung kita pakai nih untuk bikin videonya. Nah, setelah dapat gambarnya, sekarang kita bikin si audionya. Tadi kita udah dapat nih narasinya dari ChatGPT juga. Ini ada pakai Eleven Labs. Contohnya saya di sini pakai Eleven Labs untuk bikin audionya. Tadi misalnya tinggal masukin nih ke sini. Eh, Tinggal kita copy nih teks yang dari tadi dari si ChatGPT kita copy ke sini untuk dia ubah jadi video. Ini jadi promnya gitu. Jadi kita instruksikan ke dia bikin bikin narasi seperti ini. Nikmati kelezatan croissant gitu, dan seterusnya. Nanti di sini bisa kita setting suaranya mau cewek, mau cowok, terus ada aksen yang Asia atau gimana itu nanti bisa disetting di Eleven Labs. Kemudian tinggal kita generate. Nah, ini setting-settingannya. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Tadi yang teman-teman dengar juga di videonya. Kelezatan croissant istimewa kami. Croissant isi smoked beef dan salad. Rasa renyah croissant dipadukan dengan smoked beef yang juicy dan salad segar. Sempurna untuk sarapan atau makan siangmu. Segera kunjungi kami atau pesan langsung ke rumah. Nah, jadi intonasinya juga sudah cukup ini ya, cukup apa real gitu kayak orang udah nggak terlalu robotik gitu. Jadi bisa kita pakai. Dan terakhir kita tinggal create videonya. Nikmati kelezatan. Sorry. Di Canva. Ini kebetulan kemarin saya cobanya pakai Canva. Saya bikinnya pakai Canva. Mungkin teman-teman kan juga sudah banyak yang pakai Canva di sehari-hari ya. Jadi si Canva ini sekarang punya apa ya? Toolsnya dia sebutnya sebagai Magic Design. Sebenarnya selain bikin video, dia juga bisa create gambar nih. Contohnya mungkin di sini kelihatan ada sedikit saya minta dia bikinin gambar croissant isi smoked beef dan salad. Nah, dia bisa bikin ini. Nah, di sini tapi saya fokus penggunaan Canva-nya untuk pembuatan video. Jadi foto-fotonya tadi saya pakai foto-foto dari Copilot Designer. Saya masukin ke sini. Kemudian di sini saya tinggal tulis prompt-nya. Bikinin promotional video untuk healthy croissant dengan background easy listening musik. Atau bisa misalnya ditambah ada eh, apa info soal buy one get one misalnya gitu. Nah, ini nanti bisa dia create langsung. Nah, ini contoh videonya. Jadi nanti di sini bisa teman-teman edit. Jadi nanti dia langsung ngasih video eh, singkat tentang video jadinya nanti dia langsung kasih sudah dengan apa namanya sudah dengan musik, kemudian sudah dengan teks dan juga animasi-animasi teksnya dan ini gambarnya juga sudah dia gerakin gitu kan ada angle-angle videonya yang dia pakai terus eh, di sini teks videonya teks narasi di videonya ini kan dari dia ya. Nah, ini mereka juga ada Magic Write juga yang kita bisa minta dia eh, dengan cepat untuk ganti gitu misalnya kalimatnya kepanjangan nih dipendekin dong atau tulis ulang saya kurang serp nih dari sama kalimatnya gitu nanti dia bisa minta dia untuk rewrite gitu atau minta dipanjangin atau minta dipendekin itu kita bisa pakai fitur Magic Write-nya si Canva nih sekarang gitu. Nah, balik lagi tadi eh, tools di tools AI ini ngebantu kita sih sebenarnya. Jadi tidak full, kalau buat saya ini tidak full menggantikan pekerja eh, kerja kita, cuman setidaknya kita
lebih banyak terbantu gitu. Jadi nggak bikin video dari awal, nentuin animasinya seperti apa, nanti muncul teksnya gimana, kemudian teksnya apa yang muncul itu nggak kita bikin blank dari awal. Kita minta dia yang bikin, nanti kita tinggal edit-edit. Nah, kemudian si audio yang tadi dari Eleven Labs yang udah kita download, kita masukin ke sini, masukin ke Canva maksudnya untuk diintegrasiin nih semuanya. Dari gambar udah, kemudian skrip narasinya udah, teks di videonya juga udah kita dapat dari Canva. Nanti tinggal kita save videonya. Nah, videonya jadinya yang tadi. Nikmati kelezatan kruasan istimewa kami. Kruasan isi smoked beef dan salad. Rasa renyah kruasan dipadukan dengan smoked beef yang juicy dan salad segar. Sempurna untuk sarapan atau makan siangmu. Segera kunjungi kami atau pesan langsung ke rumah. Nah, ini teksnya ada kan di sini, nanti bisa tinggal kita edit-edit aja kalau misalnya ada yang kurang pas atau gimana, atau tadi kita pakai fiturnya Magic Write gitu. Mungkin tambahannya sedikit, jadi si Canva ini, tadi videonya udah jadi nih, udah bisa nih kita bikin satu konten postingan Instagram pakai AI. Nah, mungkin ini ada tambahan sedikit si Canva. Sekarang tadi selain buat bikin eh, video dan juga image, dia juga bisa bantu kita bikin presentation nih. Contohnya saya coba di sini adalah bikinin promotional presentation buat investor baru, di mana saya tuh jualannya bakery gitu, ngejualin healthy croissant. Ini tinggal saya ketik di sini, kemudian dia akan generate beberapa pilihan eh, apa ya, beberapa pilihan PowerPoint gitu, desain PowerPoint. Nah, ini nanti nanti di sini juga udah ada isinya nih. Jadi page satunya apa, kemudian page keduanya apa, lengkap dengan foto-fotonya juga. Jadi bisa tinggal kita edit-edit gitu. Nggak kita bikin PowerPoint blank dari awal. Ini juga sudah pakai Magic Design ya, pakai AI-nya si Canva. Gitu. Atau ini postingan Instagram langsung nih, bikinin postingan Instagram untuk promo buy one get one dari si Healthy Croissant. Ini full, kita nggak pakai audio, sorry, nggak pakai image dari si Copilot atau dari luar atau dari kita. Nanti kita minta aja dia bikinin satu image postingan buy one get one. eh, Promotional post untuk Croissant. Nah, nanti dia munculin juga nih beberapa pilihan desain. Jadi udah ada foto-fotonya, kemudian udah ada layout gambarnya, warnanya. Ini nanti bisa tinggal dipilih, sorry, dan tinggal diedit gitu sesuai kebutuhan kita. Itu sih kira-kira bisa yang pengen saya share malam ini, sedikit tentang penggunaan AI dalam pembuatan konten. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, ini saya takut nanti tiba-tiba bisa ngedit video profile nih kayaknya AI ini. Takutnya. Nggak video pendek lagi. Ya, bisa digabung-gabung kan ya Mbak Devin ya. Tadi saya misalnya bikin dikit-dikit tuh, saya prom dikit-dikit dikit-dikit, nanti kan hasilnya jadi panjang, video panjang jadinya. Betul, betul. Nanti editor saya nganggur tuh nanti kalau kayak gitu. Oke, nah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih ya, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Keren banget, Bu Madia, thanks ilmunya katanya Bu Retna. Nah, Bu Yopi atau Pak Yopi tanya, semua aplikasi AI ini yang dipakai apakah berbayar? Berbayar nggak nih Bu Maida untuk Oke, semua? oke. Kalau tadi yang saya pakai, tadi saya ada pakai Oh, ada Copilot, kemudian Silent Gel. ada ChatGPT, ada Eleven Labs. Itu dia sebenarnya punya versi yang free-nya. Tapi memang biasanya ada keterbatasan. Misalnya si Eleven Labs itu kita cuma dikasih kredit untuk buat sekian karakter audio gitu. Nah, itu biasanya kalau ada versi free-nya, Iya, tapi bener. tadi ya pilihannya nggak banyak, pilihan suaranya Aku mungkin taruh kamar terbatas, mandi ya kalau kamu pakai. Yes, gitu. thank you. Biasanya dia Jadi, tetap
Gimana? free-nya. Kalau kayak chat GPT gitu nggak bayar ya. Eh, ada yang bisa bisa upgrade. Tapi kalau kayak Canva tadi kayaknya harus bayar ya. Kalau Canva. Kalau Canva itu biasanya dia bayarnya iya dia ada yang premium, tapi itu biasanya untuk pemakaian elemen-elemen yang ini ya, yang berbayar gitu. Jadi kalau ternyata kita nggak pakai elemen berbayar dia, kita bisa pakai free sih sebenarnya Canva itu. Oh gitu. Jadi bisa nih Bu Yopi atau Pak Yopi memanfaatkannya semaksimal mungkin yang gratis gitu ya. Toh yang gratis pun udah bisa hasilnya bagus juga. Oke. Ini sudah ada dua orang nih, Bu Maida, yang tanya. Ini saya takut udah diserbu. Dari Pak Arjo dulu tadi yang pertama, lalu Pak Andika ya. Oke, mungkin Pak Arjo dulu boleh mengutarakan pertanyaannya. Jadi untuk misalkan membuat presentasi atau iklan gitu ya, kita udah punya stok foto atau stok video gitu, kita bisakah pakai AI untuk mereka membuatkan ininya apa presentasinya dalam bentuk MP4 lah gitu, karena format video yang paling umum ya MP4 gitu. Dan kita juga pengen hasilnya itu bukan kayak seperti AI pada umumnya yang kelihatan seperti fake gitu, tapi pengennya tuh kelihatan real. Jadi kalau presentasi ke klien juga gak malu-maluin gitu. Apakah harus pakai software tertentu yang pastinya pasti berbayar, mungkin bergratisan. Karena kan biasanya kalau yang gratisan itu yang hasilnya yang kurang bagus. Itu biasanya produk apa yang paling umum dipakai gitu, dan apakah rumit menggunakannya gitu, karena pasti banyak orang yang tidak terlalu teknis ya soal itu. Kemudian kalau misalkan hasilnya masih kurang bagus juga, apakah sebaiknya kita harus punya stok foto atau stok video yang kualitas juga bagus. Jadi maksud saya jangan nanggung gitu punya stoknya. Kalau mau hasilnya benar-benar bagus, apakah stoknya tuh video kita tuh harus benar-benar lengkap, benar-benar bagus, high quality, atau yang kualitas yang jelek juga bisa diperbagus nanti sama AI, itu gimana itu apa plus minusnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, itu pertanyaannya Pak Arjo. Tadi dua pertanyaan. Mungkin boleh ditambah Pak Andika nggak nih, Bu Maida? Terus baru dijawab. Saya nanya dulu, Star. Boleh. Silakan Oke. Pak Andika. Nah, saya pakai AI juga untuk konten semua cabang bimbel saya. Saya cuma mau nanya gini. Ibu ini pakai paling sering pakai yang mana? Jadi saya saat ini udah Canva sama CapCut yang Pro. Oke, kita udah bayar. Nah, pertanyaan saya, Ibu pakai apa aja yang biasa, lalu langganan maksud saya ya. Lalu bayarnya berapa sih? Terus ada tips dan trik nggak supaya langganannya murah? Itu aja. Jadi ibu pakai apa yang umum, berapa harganya, lalu ada tips dan trik nggak supaya langganannya murah gitu. Itu Oke. aja. Oke, jadi ini pertanyaan Pak Arjo sama Pak Andika ini berkesinambungan ya sebenarnya. Kalau dari Pak Arjo, gimana supaya kontennya itu kelihatan real? Jadi kalau suaranya tadi itu nggak kayak manusia beneran nih, kayak saya yang ngomong gitu ibaratnya. Lalu kalau Pak Andika adalah sering pakai yang mana, Bu Maida? Dan kalau bisa ada yang bisa murah nggak di langganannya kayak gitu. Oke, monggo Bu Maida silahkan. Oke. Tadi kalau untuk stok foto, eh iya, jadi kita bisa punya stok foto, kita bisa masukin stok foto kita juga nih Pak. Jadi untuk misalnya di video gitu ya, kita tadi, kayak saya tadi juga contohnya, itu saya masukin foto dari, yang saya create dari si Copilot gitu. Tapi iya, sangat possible untuk kita masukin foto kita sendiri gitu, supaya memang jadinya mungkin lebih lebih real ya, dengan barang yang kita eh, promosikan gitu misalnya. Kemudian eh, apa tadi dari video itu atau foto-foto yang kita punya, sebenarnya AI itu juga sudah mulai banyak yang punya fitur enhancer. Jadi misalnya foto-foto yang ngeblur atau foto-foto yang tidak high res gitu, itu bisa bisa di enhance gitu sama dia supaya jadi lebih resolusinya lebih tinggi, jadi fotonya jadi kelihatan lebih bagus dan lebih profesional gitu.
di AI-nya sendiri juga sudah banyak sih fitur-fitur untuk seperti itu. Untuk tools-nya macam-macam nanti mungkin bisa eh, explore lagi gitu. Nah, untuk yang pricing, em, pricing kalau saya biasa pakai Canva. Eh, Berbayar, saya lupa sih berbayarnya berapa. Cuman eh, tadi balik lagi karena jadi kalau misalnya memang ada di Canva itu kalau misalnya ada elemen-elemen yang akhirnya ternyata harus berbayar, itu biasanya saya ganti tuh. Jadi eh, jadi kita tidak video kosong, kita tidak membuat video apa ya, video dari nol intinya gitulah. Jadi kita tinggal edit beberapa apa ya elemen-elemen yang ada yang ternyata kita harus bayar di situ sih. Nggak, saya kan Canva udah bayar, Bu. Nggak ada masalah. Oke. CapCut juga kita udah bayar. Cuman waktu saya kemarin ya, karena saya bimbingan belajar ya, kita udah pernah bayar namanya Question Well, Bu. Jadi dia bisa bikin soal, cuman masukin PPT atau PDF. Oke. Nah, lalu saya ikutin pegawai saya, sales-sales saya yang bikin konten itu untuk kelas-kelas AI banyak. Nah, misalkan contoh gini ya, saya mau bikin gambar nih, Bu. Seorang ibu yang sedang menangis mencari anaknya di pasar misalkan, gitu kan. Nah, tapi kan itu kan terbatas, Bu ya. Kadang-kadang hasilnya itu lebih bagus untuk yang berbayar gitu loh, Bu. Nah, cuman kan waktu saya mau bayar itu kan lumayan mahal ya, karena per tahun biasanya. Kalau mau murah kan. Nah, pertanyaan saya, kalaupun kayak contoh ChatGPT, chatgpt.com itu kan maksimal 5 pertanyaan per hari per akun gitu, Bu. Gitu kan? Pertanyaan saya, kalau Ibu bikin kayak video-video movie kayak begitu, selain Canva ya, kalau Canva saya ngerti, itu paling bagus pakai apa? Terus harganya itu ada tips nggak untuk bisa lebih murah gitu, Bu? Kayak contoh Canva kan sebenarnya Canva udah banyak yang murah, Bu. Mereka bisa 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 joinan, bisa apa gitu. Cuman Ya, kalau yang AI ini saya belum ketemu, Bu, yang joinan pakai gitu. Itu aja sih. Oke, silakan Bu Maida. oke. Iya, kalau video sebenarnya banyak mungkin yang bisa dipakai juga CapCut. CapCut itu dia bisa eh, apa namanya untuk video jadi text to video gitu. Nah, kita bisa create video di sana. CapCut kan juga sudah mulai banyak yang pakai ya. Jadi eh, harusnya lebih familiar dan dia memang dibuat cukup user friendly gitu. Nah, untuk tips supaya lebih murah, memang biasanya kalau yang bisa kita pakai kayak Canva sih Pak. Jadi eh, kayak patungan gitu misalnya. Misalnya saya ngegrup nih bareng Vandika atau sama Mbak Devin gitu. Yang kita langganan satu akun yang kemudian kita pakainya bareng-bareng gitu. Jadi secara cost bisa lebih murah karena kan biasanya bayarnya per bulan ya. Kayak Eleven Labs gitu. Itu bayarnya ada yang bulanan gitu kan. Jadi kredit yang kita dapat sebulan itu bisa kita pakai bareng-bareng tanpa harus satu orang bayar masing-masing. Biasanya sih gitu sih Pak, untuk apa ya menyiasatinya supaya tidak terlalu berat cost-nya. Oke, Berarti Bu. kalau yang lainnya belum belum ini ya, belum kebanyakan belum user friendly gitu ya, mungkin aplikasi lainnya. Masih kan tadi ada banyak macam aplikasinya, tapi kayaknya yang paling bisa kita terima adalah kayak Canva gitu-gitu. Ya itu yang paling banyak dipakai sih Mbak. Ya, jadi kalau yang lain sebenarnya juga penggunaannya sebenarnya mudah, cuman eh, familiar orang kan pakai itu ya, CapCut atau Canva gitu. Oh, semoga menjawab ya Pak Andika. Oke, ini pertanyaannya udah banyak nih di chat. Ini ada pertanyaan dari Pak Yosa. Coach Maida Ayu izin tanya, jika kita sudah memiliki tulisan kita sendiri, lalu ingin dibuatkan presentasinya, misalnya seperti slide gitu, lebih baik memakai aplikasi AI yang apa? Mohon sharingnya. Oke, berarti teksnya masih
masih apa namanya bentuk teks full, satu narasi full atau satu materi full atau sudah dipecah-pecah jadi presentasi nih Pak? Gimana nih Pak Ilsa? Kayaknya masih word ya, by word ya Pak Ilsa. Oh masih full, benar. Masih full Oke. tulisan. Oke. Mungkin kalau saya biasanya kalau masih satu materi full itu saya lempar dulu tuh ke GPT. Jadi eh, ini saya punya teks sekian nih. Minta tolong buatkan ringkasannya misalnya atau saya mau bikinin presentasi dari materi ini durasi presentasinya 15 menit misalnya. Teks slide-nya ada 10 slide. Bikinin strukturnya seperti apa, kemudian isian nanti masing-masing slide-nya seperti apa, itu saya lempar dulu tuh ke GPT gitu. Nanti kalau desainnya kita bisa pakai si Canva. Tadi eh, di Canva-nya, hmm, di Canva-nya sendiri kita bisa misalnya kita ngeprom misalnya mau bikin materinya tentang eh, travel ke mana gitu, misalnya tentang misalnya ceritanya tentang kita travel agent gitu. Kita bikin satu promosional presentasi, terus kita ketik aja di situ misalnya buatkan personal promosional presentasi tentang eh, apa tadi travel agency misalnya untuk eh, buatkan yang menarik atau gimana gitu. Itu kita bisa masukin di Canva, kemudian nanti dia akan muncul dan kita tinggal edit sih. Nanti kita bisa pakai teksnya dari yang si GPT tadi. Saya biasanya seperti itu, tapi eh, harusnya juga sudah banyak ya. Jadi sudah harusnya juga sudah banyak gitu si AI yang lain yang memang fokus untuk presentasi. Di sini saya ambil contohnya si Canva aja nih karena eh, banyak yang pakai dan gampang gitu ngaksesnya. Benar-benar. Soalnya kalau Canva ini memang hampir apa ya, kalau dari launchingnya dulu itu memang sangat user friendly ya, mudah. Kita bisa lihat tools-toolsnya itu udah gampang juga, nyarinya nggak ribet juga. Kayaknya gitu ya Bu Made ya. Iya, dan sekarang apa ya, training-training atau video-video pembelajaran, video-video training untuk penggunaan Canva lebih dalam itu kan juga sudah banyak banget ya dibanding tools yang lain gitu. Bahkan training-trainingnya sendiri juga banyak gitu. Jadi saya sih ngerasanya sejauh ini saya eh, cukup sangat sangat cukup terbantu gitu dengan si Canva ini gitu. Oke, gitu. Oh, Pak Ilsa bilang, siap, nangkep coach, soalnya aku coba di Gamma, tetap malah dibuatkan presentasi tulisan baru. Jadi kita tetap drag and drop tulisan kita lagi ya. Begitu ya coach, minimal sudah dapat desain gambar-gambarnya. Benar kayaknya gitu Pak Ilsa. Jadi ininya di chat GPT dulu, diringkasnya di situ, terus baru nanti dimasukkan ke kampanye gitu. Gitu ya Bu Maida ya. Ya, saya biasanya gitu tuh cara gampangnya. Biar nyingkatnya gitu nanti dari dia kan udah keluar langsung tuh strukturnya terus per slide-nya apa yang muncul tuh nanti dia dari dia udah ada jadi kita lebih gampang bikin presentasinya. Oh, Kak, gitu ya Pak. Pak, biar sekarang gampang bikin PPT-nya. Lanjut nih, pertanyaan dari Bu Ratna lagi nih. Untuk pemakaian lagu, apakah AI bisa mencarikannya gratis gitu? Waduh, nyari backsound nih buat videonya gimana nih, Bu? Pembuatan apa Mbak? Maaf, video. Lagu, ya untuk video. Oh, lagu. Lagu backsound. Oke, Backsound tuh sebenarnya sekarang udah banyak ya. Kalau nggak salah salah satunya di Copilot sendiri dia sudah ada plugin dengan Suno AI. Eh, itu bisa dipakai untuk kita buat lagu tuh di situ. Nanti teman-teman mungkin bisa buka di PC-nya. Kalau yang Windows itu sudah ada Copilot di sana bisa dicoba atau dari Copilot-nya itu nanti ada eh, tinggal plugin si Suno AI-nya itu dihidupkan. Nanti kita bisa prompt juga ke dia buatkan audio yang akustik eh, untuk background musik gitu. Nah itu di sana bisa. Bahkan dia bisa bikin liriknya juga. Jadi liriknya udah ada dari dia, eh, suara orang nyanyinya juga sudah ada gitu.
aktifin plugin si Suno AI-nya itu di Copilot. Dan banyak sih sebenarnya, tapi itu mungkin yang gampang diakses. Oke, semoga menjawab ya, Bu Ratna. Lanjut nih, pertanyaan udah banyak banget ini ya ampun. Oke, Pak Anton, apakah ada rekaman Zoom ini ya? Tenang, Pak Anton, nanti bisa cek di YouTube iCommunity. Jadi jangan, nanti kalau misalnya ketinggalan bisa cek dari situ dari awal gitu ya. Lalu pertanyaan dari Bu Wiwin. Kemampuan membuat prompt yang sesuai dengan rencana kita membuat konten termasuk salah satu skill yang amat penting juga, ya Bu. Oh ya, untuk Copilot apakah bisa pakai prompt bahasa Indonesia? Kan tadi dicontohnya bahasa Inggris nih, Bu. Ini bisa nggak kalau pakai bahasa Indonesia? Oke, di Copilot bisa. Jadi di Copilot bisa kita prompt bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, sama kayak di ChatGPT juga kita sudah bisa pakai bahasa Indonesia. Bisa kok, Bu, di Copilot bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, sekarang tuh kalau AI itu kayaknya memang banyak kan bisa berbagai bahasa gitu biar bisa dipakai di banyak tempat. Oke, Bu Feni tanya nih, ada nggak ya AI text ke video tapi dengan tokoh-tokoh yang sudah ditentukan dan itu tidak berubah sekaligus tempat-tempatnya? Gimana nih Bu maksudnya? Mau ini nggak Bu? Mau open mic untuk menjelaskan maksudnya gimana? Ya, malam. Saya pengen eh, buat YouTube, tapi eh, tokohnya tidak berubah. Jadi tokoh-tokoh itu sampai dari awal sampai akhir tetap sama. Dan tempat-tempatnya misalkan dia punya rumah di sini, itu nggak berubah-berubah. Bisa nggak? Ada nggak? Oke, kalau video panjang ya. Sebenarnya salah satu keterbatasan si AI ini juga yang saya tahu nih ya, yang sudah tereksplor sekarang, eh, dia itu cukup sulit untuk membuat wajah, khususnya untuk orang itu yang konsisten gitu. Misalnya saya udah bikin nih satu karakter pakai jas, gitu misalnya. Nah itu ketika kita create ulang, misalnya kita minta, oh saya mau sekarang karakternya duduk gitu. Nah itu eh, dia biasanya akan ada tidak inkonsisten dalam artian misalnya bajunya tadinya di lengannya ada warna putih, nanti lengannya jadi berubah gitu. Itu biasanya itu salah satu keterbatasan AI saat ini sih. Jadi ada inkonsisten untuk create eh, karakter gitu. Tapi eh, biasanya yang mungkin bisa dipakai pakai teknologi fast swap. Mungkin dulu teman-teman tahu yang mungkin di mana ya di Snapchat gitu, gitu kan juga udah ada tuh yang eh, make wajah orang dimasukin ke satu dalam badan salah satu badan gitu. Jadi misalnya eh, muka saya nih foto saya terus dimasukin ke dalam satu video video yang memang udah gerak gitu. Jadi mukanya ditempelin ke video itu. Itu paling salah satu triknya sih supaya bisa konsisten untuk karakter Oke, terima kasih. sama-sama. Nanti kalau misalnya AI-nya terlalu sempurna, nanti kita kerja apa ini? Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Andri masih penasaran nih. Ini kalau misalnya Pak Jokowi pernah berbicara dalam bahasa Mandarin, apakah harus menggunakan software khusus? Karena sepertinya kalau Canva sama CapCut nggak bisa tuh video kayak gitu. Nah, misalnya sekarang saya lagi ngomong bahasa Indonesia nih, terus saya mau diganti pakai bahasa Thailand, bisa nggak sih Bu kalau kayak gitu? Apa yang bisa? Jadi videonya langsung translate gitu ya, Bu? Atau gimana? Jadi videonya udah ada speech bahasa Indonesia, terus mau dibuatkan dalam bahasa Taiwan gitu, maksudnya ya? Gitu ya Pak Arjo ya, kayaknya senangkap saya. Iya, jadi saya juga kadang-kadang kan suka perhatikan ada beberapa ya mungkin ini videonya video ngambil dari mana gitu YouTube atau Instagram atau dari TikTok atau dari Twitter.
entah dari mana sumbernya, terus tiba-tiba orang yang memang tidak bisa berbahasa Mandarin misalkan tiba-tiba bisa dengan lancar ngomong bahasa Mandarin dengan suaranya dia, bukan suara orang lain, dengan suaranya dia. Itu pasti nggak mungkin pakai yang Canva atau CapCut karena itu sepertinya udah software khusus tuh. Kira-kira apa tuh software itu dan apakah perlu teknik khusus untuk belajar software itu atau itu user friendly juga atau gimana? Oke, itu mungkin bisa pakai yang eh, salah satu tools AI, Pak. Jadi ada namanya Heigen, Heigen. Jadi itu salah satu tools untuk pembuatan video gitu. Jadi eh, itu bahkan bisa misalnya gini, saya punya foto nih, foto foto saya nih atau foto Mbak Devi nih. Terus nanti dimasukin ke situ, itu nanti bisa dibuatkan eh, apa narasinya gitu. Jadi videonya, fotonya bergerak dan eh, bahasanya juga bisa dari dia dan itu penggunaannya juga sama seperti AI yang lain. Jadi kita tinggal upload-upload source-nya gitu. Iya, karena saya berpikir kalau misalkan kita lagi bisnis sama perusahaan Cina misalkan atau perusahaan luar negeri itu kadang-kadang kan hal-hal yang seperti ini kan perlu kan. Jadi misalkan CEO kita gitu kan perusahaan gitu kan atau kita sendiri yang CEO pengen ngomong dengan bahasanya mereka gitu kalau bisa pakai bahasa lokal mereka kan mungkin lebih mudah dimengerti. Tapi di sisi lain kita tahu dari mana cara memverifikasi ya dalam arti apakah yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia itu benar-benar konteksnya cocok saat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin karena kadang-kadang ini kan butuh butuh penerjemah atau skill khusus itu tuh gimana cara verifikasi apa juga bisa pakai AI juga untuk verifikasi atau gimana? Hmm, di Heigen ya, saya sejujurnya belum sampai ke situ tuh Pak. Untuk verifikasi eh, apa bahasa ya tadi ya. Jadi kalau kita translate, apakah bahasanya itu konteksnya tepat dengan yang kita buat? Hmm, kalau verifikasi kayaknya belum sampai ke sana sih yang si Heigen itu. Jadi, tapi paling eh, bisa teksnya atau narasinya itu kita lempar ke tadi misalnya ke GPT dulu gitu misalnya. Jadi teks kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bisa kita lempar ke GPT dulu gitu untuk supaya kita dapat translate yang pas dan sesuai konteks, baru nanti kita masukkan ke dalam AI untuk pembuatan video dan audio narasi. Gitu sih paling Pak. Kalau untuk verifikasinya sendiri cukup sulit sih. Memang saya sejujurnya sampai sekarang ini belum belum tahu nih untuk yang tadi verifikasi itu. Iya, Mungkin karena kayak kadang-kadang kan kalau bahasa lokal itu kan suka punya dialek sendiri. Kayak misalkan di Jawa lah, ada Jawa, di orang Jawa Barat tuh, orang Sunda itu punya dialek sendiri. Orang di Jawa Tengah ngomong bahasa Jawa, bahkan Jawa Tengah dengan Jawa Timur kan bahasa Jawa juga beda itu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan harus ada verifikasinya sih. Supaya nanti yang dengar juga ngerti gitu. Oh, maksudnya ini ngomongnya ini gitu. Ya, ya. Tadi sih kalau misalnya teks atau narasi itu bisa dilempar ke bisa pakai si ChatGPT karena si ChatGPT ini juga bisa apa ya? Kita kita ngobrol sama si GPT ini juga nggak harus bahasa formal Indonesia gitu. Bahkan saya bisa set dia untuk ngikutin bahasa saya atau kita pakai eh, pokoknya kamu kita ngobrolnya pakai bahasa anak-anak Twitter ya misalnya gitu pakai bahasa anak muda nanti dia akan pakai kalimatnya gaya bahasanya dia menyesuaikan gitu sih jadi secara konteks jadi tetap masuk dapat dan kita juga penggunanya jadi apa ya lebih paham gitu kan kalau kita bisa pakai bahasa kita gitu sih jadi kalau untuk bahasa tadi mungkin dari saya sejauh ini bisa dilempar ke GPT Pak Oke, terima kasih. mungkin sama-sama. mungkin karena kalau misalnya langsung ke translate gitu, kayaknya kayak Google Translate gitu ya jatuhnya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau gitu bahasa yang penting gitu ya Bu Maida kayaknya. Ya, kalau kita pakai Google Translate aja misalnya, itu kan memang eh, ya terasa ya, terasa kalau bahasanya beneran di translate kaku gitu. Tapi kalau di GPT ini dia translate-nya bisa lebih luas gitu. Atau bahkan kita misalnya hasilnya udah ada nih nanti dari transkrip yang kita masukin, dia udah translatein,
kita bisa juga minta dia buat paraphrasing gitu. Pakai bahasa yang eh, lebih halus atau lebih santai sehari-hari misalnya gitu. Jadi bisa kita minta dia untuk modifikasi juga kalimat-kalimatnya. Oke, gitu ya. Wah, ini keren banget ini ngobrolin soal AI ini kayaknya nggak ada habisnya ya. Karena selalu ada fitur-fitur baru gitu loh. Apalagi kalau dulu pas ChatGPT baru launching aja cuman misalnya bikin esai atau apa. Tapi sekarang udah bisa macem-macem kayak gitu. Terus sekarang Canva juga bisa bikin langsung buatin PPT model A, model B, model C. Jadi kayak nggak ada alasan tuh untuk kita kalau ngerjain suruh ngerjain konten lama atau bilang masih mikir atau masih brainstorming kayak gitu ya kayaknya udah. Oke, nah karena udah jam 8.45 nih, gak kerasa banget kita udah ngobrol banyak sama Bu Maida. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang pengen tanya-tanya lagi belum belum puas nih ngobrol sama Bu Maida, mungkin nanti Bu Maida bisa tinggalin kontak gitu ya di kolom chat nanti kalau misalnya ada yang tanya. Nah, sebelum itu nanti saya boleh minta closing statementnya Bu Mada atas ngobrol kita malam hari ini. Selagi saya mau share lagi nih tentang iCommunity, boleh ya Bu ya? Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Nah, gimana nih Bapak Ibu usahanya lancar akhir-akhir ini aman, tentram, dan damai? Atau Bapak Ibu lagi memikirkan berbagai cara untuk mengembangkan network dan omset bisnis Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu sekarang lagi ngerasain hal-hal berikut nih. Misalnya nggak punya network yang tepat, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, nggak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional gimana, atau bahkan bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, kalau Bapak Ibu merasa hal tersebut, sebenarnya nggak perlu khawatir karena itu juga terjadi pada sebagian besar pebisnis. Misalnya Bapak Ibu udah bilang gini kayak, Mbak Divin padahal saya tuh udah ikut ini loh, udah ikut banyak bazar, event, komunitas, tapi masih gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya masih gitu-gitu aja nih, Bapak Ibu kayaknya perlu coba cara yang satu ini. Kita saling berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki bersama dengan iCommunity, yaitu sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting nih, kenapa Bapak Ibu perlu join the community. Alasan yang pertama yaitu valuable community. Jadi valuable community ini next ada akses networking, akses learning, dan juga akses contributing. Terus benefit yang kedua adalah quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan benefit yang ketiga yang paling banyak disukai yaitu low cost, karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Nah, ini adalah beberapa program iCommunity. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa di iCommunity ini nggak ada hasilnya, ini tenang, iCommunity punya berbagai macam program yang benar-benar membantu Bapak Ibu. Jadi ada ALC, ada kayak contohnya malam ini untuk meningkatkan skill ya tiap hari Kamis 19.30. Terus kalau Bapak Ibu pengen ketemu sama para profesional dan pebisnisnya bisa ketemu di iCommunity Business Matching kayak gitu. Terus ada one-on-one meeting, refer a business, company visit, dan juga business summit. Nah, ini next contoh gambaran tentang how to grow your business with iCommunity. Jadi kalau tadi nih kita udah kenalan nih ya, off the record tadi itu udah ada Bapak Ibu yang kenalan usahanya apa gitu. Lewat di iCommunity level up. Terus habis itu nanti kalau misalnya ada mulai, wah kayaknya saya cocok nih di iCommunity, saya pengen kenal lebih lanjut sama orang-orangnya, bisa datang di iCommunity Business Meeting, bisa di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business dan itu profit bagi Bapak Ibu. Next. Nah, terus habis itu iCommunity Business Matching ini bisa ketemu di mana sih Mbak Devin jadwalnya? Nah, iCommunity Business Matching ini ada di
website kita. Jadi di www.icommunity.id. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jadi member juga bisa di situ ya Bapak Ibu. Jadi membernya ada yang dari gratis sampai pro dengan benefit yang berbeda-beda juga. Bisa dicek di situ apa sih benefitnya. Ini contohnya online ya. Terus wah ini online aja nih Mbak Devin. Kan ada offline-nya, jangan khawatir. Jadi kita offline-nya di Jakarta, Tangerang, Malang, macam-macam deh pokoknya. Bisa dicek semuanya di Instagramnya next, Instagramnya iCommunity. Jadi Bapak Ibu bisa cek nih Instagramnya iCommunity, iCommunity Official. Nah, terus tadi ada yang tanya Pak Anton, ini nanti bisa dilihat di mana nih? Nah, bisa dilihat di YouTube-nya iCommunity. Bapak Ibu harus subscribe ya. Jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan info-infonya. Oke, thank you. Itu sekilas tentang iCommunity. Kembali lagi nih ke Bu Maida. Boleh dikasih closing statement ya untuk ngobrol kita malam hari ini. Oke. Oh, terkait AI mungkin kalau saya em, pesen bukan pesan kali ya. Harapannya jangan apa ya? Jangan takut dengan adanya si AI ini, kemudian jangan bosen buat terus-terus eh, explore tools-tools AI karena perkembangannya bisa dibilang setiap hari mungkin setiap saat ada perkembangan baru dan mungkin saya kalau bisa nge-quote sedikit salah satu eh, pakar AI juga. Jadi AI itu sepertinya tidak menggantikan manusia, tapi dia akan menggantikan orang-orang yang tidak memanfaatkan AI itu sih. Jadi lebih orang-orang yang nggak bisa manfaatin AI dengan baik, yang mungkin nantinya akan lebih eh, tersisih gitu. Tapi ya mudah-mudahan sharing kita malam ini bisa ada sedikit manfaat yang bisa diambil supaya apa berguna lah buat kita semua. Terima kasih. Oke, intinya kita harus selalu beradaptasi nih dengan teknologi. Jangan mau, jangan apa, itu nggak ngapain sih kita harus belajar itu, wah ketinggalan nih bisa-bisa Bapak Ibu kalau misalnya kayak gitu. Selalu ingat kata Bu Maida, kita bisa ketinggalan kalau nggak memanfaatkan AI itu. Tenang aja, AI nggak akan menggantikan manusia. Oke, thank you so much Bu Maida atas ngobrol kita malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu kita boleh foto bareng ya sebelum kita menutup nih. Bapak Ibu boleh menunjukkan foto gambar ganteng cantiknya. Pak Heri, terima kasih. On terus. Pak Tito, terima kasih. Oke, oh, Pak Wiwin ternyata mengapunten padahal ganteng gini saya bilang Bu loh. Maaf, maaf Pak Wiwin, Bu Mel, Bu Ratna. Oke, terima kasih kita foto bersama ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, keren. Makasih banyak. Boleh bilang makasih ke Bu Maga atas ngobrol kita malam hari ini. Thank you Bu Maida. Makasih Bu Maida, Pak Ya, Juanda. Thank you. thank you. Saya